Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Melia Asanti dari kelas PPIA Universitas Muria Kudus. Di sini saya sudah bersama teman saya. Halo, Boleh perkenalan dulu, Mbak? nama saya Devi Fatmasari. Oke, kali ini kita akan bahas apa nih? Tema kali ini topiknya tentang pendidikan. Tentang pendidikan. Nah, pendidikan menurut kamu apa sih arti pendidikan itu? Pendidikan itu dimana proses kita untuk mempelajari sesuatu dan untuk mengasah potensi juga. Jadi kedepannya kita tahu dan terarah mengenai apa yang kita inginkan. Berarti kayak proses belajar gitu ya? Iya. Juga namanya pendidikan ya? Iya. Nah, oke. Pendidikan di Indonesia itu kan ada formal sih, kayak SD, SMP, SMA. Kira-kira pendidikan formal itu penting nggak sih menurut kamu? Kalau menurut aku, pendidikan formal itu cukup penting. Dimana kalau di Indonesia kan seragamnya kita semua sama. Iya, betul. Dan di situ kita dapat mempelajari bahwa gak ada yang dibeda-bedain. Jadi kayak mau yang kaya ataupun yang kurang itu jadinya sama rata. Gak ada yang menonjol memakai baju ini atau memakai baju itu. Jadi itu sih nilai plusnya. Tapi ya memang kadang kalau pendidikan di Indonesia sendiri, pendidikan formalnya dilihat dari pandangan saya itu kurang maksimal karena masih menganggap bahwa nilai itu satu-satunya jadi ukuran bahwa seseorang itu pintar atau enggak. Tadi kan Mbak Devi menyebutkan ada nilai-nilai gitu ya. Berarti menurut Mbak Devi sendiri nih, nilai itu penting nggak sih dalam dunia pendidikan? Kalau menurut aku nilai itu penting nggak penting karena selain nilai pun masih ada faktor untuk menjadi tolak ukur masa depan kita ke depannya. Bisa kayak soft skill atau ikut berorganisasi, salah satu contohnya. Jadi ya nggak semua nilai itu menjadi tolak ukur betapa pintarnya dia atau betapa sangat menguasai ia dalam bidang itu. Berarti kalau biasanya kerja kan ada yang melihat nilai, tapi biasanya juga ada yang dilihat dari segi kemampuannya ya. Iya. Oke. Kalau kita bahas kuliah nih, menurut kamu penting nggak sih kuliah itu? Kan biasanya orang-orang tuh banyak yang beranggapan ngapain sih kuliah, lama-lama mending kerja. Terus kuliah itu nggak penting gini-gini gitu kan, biasanya banyak opini-opini kayak gitu. Gimana menurut kamu? Kalau menurut aku kuliah itu cukup penting karena dari situ kita bisa mempelajari hal baru ya, meskipun dalam keadaan formal, tapi di situ kita bisa meningkatkan pola pikir kita yang baru dan potensi kita yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Kalau orang-orang yang ngomong kayak gitu kan berarti gini ya, dia nggak kuliah tapi mungkin belajar dari internet gitu ya kan. Intinya nggak belajar secara formal lah, tapi dia mungkin belajar otodidak gitu ya mungkin. Nah, kalau di dunia kuliah maupun kayak di SMP, SMA gitu kan ada organisasi. Nah, organisasi itu penting nggak sih? Kalau menurut aku ya sama kayak nilai tadi, penting nggak penting karena kita sebelum memasuki sebuah organisasi
organisasi, kita harus berpikir apa yang akan kita dapat ketika kita masuk di organisasi itu, dan apakah kita bisa dapat itu ketika kita tidak memasuki sebuah organisasi itu. Jadi ya penting gak penting sih menurut aku. Cuman dari sebuah organisasi yang dapat saya ketahui karena saya punya pengalamannya, itu dari sebuah organisasi misal OSIS, kita berkumpul dengan banyak orang, kita dapat bersosialisasi, lalu ketika ada permasalahan kita pun jadi ikut memikirkan gimana cara menyelesaikan masalah tersebut dan bagaimana kita menciptakan karakter pribadi kita dengan teman-teman yang ada di situ. Jadi kita kayak apa ya, belajar dari organisasi tersebut ya kan? Iya. Kayak gitu lah. Intinya balik ke diri masing-masing, gimana kita menyikapi hal tersebut gitu. Kalau kita mau belajar, kita akan dapat pengalaman, kita akan dapat ilmu dari situ juga. Iya. Oke. Nah, di Indonesia kan ada banyak nih yang katanya udah masuk sini tapi saya salah jurusan gitu. Gimana pendapat Mbak Devi terkait hal itu? Kalau menurut aku pribadi, salah jurusan itu karena pilihan kita di awal yang mungkin kita terburu-buru untuk memutuskan kedepannya mau memilih jurusan apa. Dan kalau kita sudah terlanjur memasuki sebuah jurusan tersebut, kalau aku tetap akan melanjutkan kuliah di jurusan itu. Namun aku juga akan mencari tahu apa yang sebenarnya aku suka, dan aku tetap akan pelajarinya di luar kuliah, entah dari internet ataupun kursus-kursus atau YouTube pun bisa. Dan ya salah jurusan pun nggak menghalangi kita untuk tahu apa yang kita suka dan mempelajari apa yang kita mau. Berarti kalau misal rasanya salah jurusan gitu, jangan menyesali apa yang sudah kita pilih. Berarti kayak ya udah, nanti kalau kedepannya kita kerja tapi enggak di jurusan itu tadi, berarti ambil petik hikmahnya, kita sudah mempelajari itu gitu ya, kayak nggak sia-sia gitu loh. Yang namanya belajar ilmu itu kan nggak ada yang sia-sia. Iya, karena kita nggak tahu kedepannya kita kayak gimana ataupun kita mau jadi apa. Jadi sebelum kita melangkah ke depannya pun kita harus mencoba banyak hal yang mungkin awalnya kita nggak suka, tapi kita nggak tahu ke depannya kayak gimana kan. Ya coba banyak hal selanjutnya. Ya intinya say yes untuk segala hal selagi kita bisa, selagi kita muda gitu ya. Iya, dan yang tentunya itu positif buat kita. Ya, betul. Nah, baik, cukup sekian dari saya dan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.